Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini Selasa, tanggal 17 Agustus tahun 2021. Hari ini gereja merayakan hari raya kemerdekaan Republik Indonesia. Salam damai, salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Mari kita mengawali kegiatan hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 22 ayat 15 sampai 21. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui pikiran kejahatan hati mereka. Maka ia lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih. Hari ini kita semua merayakan Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang ke-76. Negara yang kita cintai sekaligus yang kita banggakan. Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Sabda ini diberikan oleh Yesus ketika ia mengajar kepada orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian serta para muridnya. Yesus juga mengajarkan kepada kita agar secara bijak menempatkan keberimanan kita di tengah hidup, bermasyarakat, dan berbangsa. Sebagai orang beriman, tuntutan dan perwujudan iman harus nyata dalam kehidupan dengan tatanan sosial yang mengatur hidup demi kebaikan bersama. Iman mesti dihidupi dalam sikap dan tindakan di tengah keberagaman manusia dan kehidupannya. Dalam hidup beriman, kita tidak boleh mengesampingkan kehidupan bernegara, begitupun sebaliknya. Oleh karenanya, hidup beriman tidak terpisah dari realitas sosial dimanapun kita berada. Sikap jujur, tidak takut kepada siapapun dalam membela kebenaran, dan tidak mencari muka.
itu adalah sifat-sifat Yesus yang diungkapkan oleh orang-orang Farisi yang mencoba menjebaknya. Sikap-sikap ini yang kiranya semakin langka kita temukan di sekitar hidup kita ini, baik dari kalangan bawah, menengah, bahkan sampai tingkat atas, dari kehidupan rumah tangga, sekolah, pekerjaan, sampai pada pemerintahan. Sikap-sikap ini sebenarnya adalah cerminan dari salah satu sifat Allah, yaitu kebenaran. Kebenaran yang seringkali ditutup-tutupi sejauh orang memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut. Tidak jarang juga kita mendapati kebenaran dibungkus dan dipoles sedemikian rupa dan diberi bumbu supaya sedap dan menarik. Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini, kita semua diajak untuk mengisi kemerdekaan dengan merenungkan, merefleksikan sejauh mana sikap dan tindakan kita selama ini dalam membela kebenaran, dalam melakukan kebenaran. Kebenaran sejati adalah kebenaran yang memerdekakan setiap orang dan bukan membelenggunya. Hidup dalam kemerdekaan yang didasari hukum dan dalam semangat melayani dalam kasih. Apakah kita sebagai anak-anak Allah, kita masih kuat bertahan dalam kebenaran sejati? Amin. Marilah berdoa. Tuhan yang Maha Esa, Engkau memanggil setiap orang kepada kemerdekaan sejati dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Pada hari proklamasi kemerdekaan ini, berkatilah tanah air kami, berkatilah negara kami, agar tetap bebas, merdeka, dan aman sentosa. Anugerahkanlah damai sejahtera dan solidaritas kasih dalam hidup setiap orang. Dan izinkanlah kami masuk ke dalam kebenaran-Mu dan berani tinggal di dalamnya. Tanamkanlah pula ke dalam jiwa bangsa kami semangat cinta akan kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin.